Kecuali kalau sholat sendirian tahajud, silahkan tumpahkan senyamannya. Kalau sudah sampai ke titik ini, belum minta sudah dikabul. Kalau sudah ke kalimat Allahumma gfirli dan betul, itu belum keluar, sudah dikabul. Kita sekarang sudah sampai sujud. Nah, di titik ini kemarin sudah kita bahas doa pembukanya, ya kan? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, di sini kita berhenti pertemuan lalu. Sekarang kita akan bahas bacaan itu plus hikmahnya. Caranya sudah, bacaannya sudah, tinggal hikmahnya apa, baru bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Saya punya waktu kurang lebih ada 30 menit ke depan, kita fokuskan dengan baik. Bismillah. Saya yakin semua sudah mengetahui ini, tapi poinnya adalah apakah membacanya juga dengan rasa untuk memahaminya. Apa maksudnya? Baik. Subhana rabbiyal a'la. Subhan, apa itu artinya subhan? Subhanallah itu apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Subhanallah. Okay. Subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada satu keadaan, sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kalau ada sesuatu ungkapan, keadaan, perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, itu orang Arab mengatakan subhanallah. Misal, dalam keyakinan kita sebagai muslim, dan hebatnya ini didialogkan secara rasional dalam Al-Quran. Tuhan itu mesti tunggal, ya, dan kalimatnya dasar. Harus beda dengan yang bukan Tuhan. Standar, laisa kamitslihi syai'. Jadi disebut Tuhan itu karena memang punya perbedaan dengan yang bukan Tuhan. Dan itu harus 100% beda. Ya, 100% different, nggak boleh sama. Kalau sama berarti ada bagian tertentu yang bisa jadi Tuhan bagi yang lainnya. Baik. Jadi dari logika ini logis ya. Oke, kalau manusia itu melahirkan, Tuhan boleh nggak melahirkan? Nggak boleh, kan harus beda. Kalau manusia berpasangan, Tuhan boleh nggak? Tidak. Kalau manusia punya anak, Tuhan tidak, kan? Baik, nah, itu kan logika sederhana ya. Nanti dialognya banyak dan tajam sekali di dalam Al-Quran. Lalu ada orang mengatakan begini, Tuhan punya anak. Nah, dalam keyakinan kita, orang Islam, dan didukung dengan nilai logikanya, kan mesti beda Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Maka ketika ada orang mengatakan, Tuhan punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Ada orang berkata, Tuhan itu punya anak. Maka disoal oleh Quran. Sebelum disoal itu, kalimat pertamanya, subhana. Itu ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 116. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan itu punya anak. Kan? Nah, nanti hal pertama sebelum diungkap dan didialogkan secara rasional, itu kalimat pertamanya subhana. Oh, nggak tepat. Nggak mungkin Tuhan punya sifat yang sama dengan makhluk. Kalau punya sifat yang sama, nanti setiap makhluk dipertuhankan. Makanya dialognya nanti jadi panjang. Ya, kenapa kok yang ini dipertuhankan, yang lain tidak? Oh, karena yang ini lahirnya tanpa ayah. Oh, Adam lebih hebat tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa nggak jadi Tuhan? Kalau yang ini menghidupkan yang mati, Ibrahim lebih hebat. Menghidupkannya dicincang dulu, terus dipisah di beberapa bukit. Dipanggil dengan kalimat yang sama, dengan nama Allah, nyatu lagi. Kenapa Ibrahim yang lebih hebat nggak jadi Tuhan? Terus dicari sampai akalnya berpikir. Tapi setelah itu pun nggak dipaksa. Lakum dinukum. Ya, itulah indahnya Islam. La ikraha. Di Islam itu nggak perlu dipaksa, dijelaskan secara sempurna dan bertanggung jawab dengan penjelasan itu. Makanya kelembutan itu panjang di Islam itu, ya. Dan pengetahuan itu jadi bagian paling dasar. Jadi kalau ada orang masuk Islam jadi kasar, itu pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ya, suami itu sepanjang Muslim pasti akan lahir sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Nah, demikian istri juga sepanjang seorang muslimah itu pasti akan lahir kelembutan dalam dirinya. Karena ajaran di Quran itu tidak ada nilai-nilai yang mengantarkan pada penyimpangan dari fitrah manusia. Balik ke sini. Nah, sekarang gini, setelah itu ada Rabbi. Dari sifat rububiyah. Rabb itu artinya sifat perawatan, pemenuhan kebutuhan, ya kan? Jawaban dari doa yang merawat, menyembuhkan. Oke, Quran surah ke-7. Di ayat 172, Al-A'raf ayat 172. Perjanjian pertama kita dengan Allah sebelum terlahir itu menggunakan Rabb.
Lihat kalimatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bukan alastu bi Allahikum bi rahmanikum, tapi Rabb. Terjemah enaknya begini. Apakah engkau bersedia komitmen menjadikan aku sebagai satu-satunya Tuhan yang dengan itu aku akan merawatmu, menyembuhkan engkau kalau sakit, memaafkan kalau salah, memenuhi seluruh kebutuhan hidupmu, mengampuni kalau berdosa, dan menerima ketika engkau kembali. Kalau ada tawaran begitu, kita menerima dengan syarat atau tanpa syarat? Pasti tanpa syarat. Mau nggak ikut saya? Kebutuhannya ditanggung, kalau sakit saya bawa ke dokter, kalau fasilitas saya penuhi semua, pengen apa saya berikan. Kalau salah saya maafkan, saya nggak marah. Kira-kira kalau ditawari begitu, mau ikut atau tidak? Ya, maunya itu ada pikir lagi atau enggak? Tidak. Kalau berpikir lagi, pertimbangan kalimatnya umum. Naam. Tapi kalau kita terima tanpa syarat, bala. Ya, bala. Makanya jawabannya bala. Cuma sekali ya, kalau 2 kali jadi makanan. Bala-bala. Bala syahidna. Ya, aku siap terima, aku bersyahadat. Makanya syahadat itu dilekatkan dengan sifat rububiyah ini, yang merawat, memberikan perhatian, yang menyembuhkan, memaafkan, dan sebagainya. Jadi ditariknya ke saya, Rabbi. Nah, disinilah kedalaman sujud. Saat sujud kita mengakui, ya Allah, Engkau yang merawat aku, memberikan segala kebutuhanku, memaafkan aku kalau salah, membimbing aku ke jalan yang benar, ngasih oksigen tanpa memberikan batasan. Semua Engkau berikan kepadaku. Tapi dalam keadaan demikian, aku masih melanggar ketentuanmu. Lisanku masih tajam. Tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku, menyakiti orang dengan tulisan. Mencela dengan lisan, merendahkan orang lain. Kadang dipanggil sholat, aku nomor sekian kan. Padahal aku tahu yang memberikan rezeki Engkau, yang memberikan kemudahan Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ini salah. Kan? Untuk itulah kita pasrahkan, dari berdiri kita rendahkan sepenuhnya, yang bagian terhormat pada diri manusia langsung dijatuhkan ke bawah. Itu titik tertinggi itu. Jadi ketika seseorang itu bisa merendahkan bagian terhormatnya ke titik yang terendah, itu artinya pengakuan terdalam untuk pasrah dan berubah. Kalau sudah bisa, tunduk betul. Makanya orang yang sering merendah, Allah pasti angkat. Nanti saya berikan hikmahnya di akhir. Ya, tunduk rendah. Nah, ini sifat pengakuan. Jadi kalau sudah sujud, kita itu merendah dan mengaku banyak salah. Ini yang jarang terjadi. Yang terjadi mengejar sujudnya saja. Bahkan ada sujud dengan kebanggaan. Sujud. Ya? Pada dasarnya, ini konteksnya bukan dalam sujud syukur ya. Konteksnya dalam sujud kita merendah, dalam ibadah. Jadi begitu turun, itu disertai dengan pengakuan, selama ini saya salah. Rabbi, sementara Engkau yang merawatku, ya Allah. Ya Tuhan yang merawatku, memberikan kebutuhan. Subhan, nggak tepat perilaku saya. Dipanggil menghadap lewat adzan, masih sibuk dengan dunia. Kan? Padahal tahu, dunia kan mau cari harta. Harta itu rizki. Terus kita simpulkan yang punya rizki Allah. Terus dipanggil sama Allah, nggak datang. Kan aneh. Ya kan? Anak kerja cari apa? Rizki. Yang punya rizki siapa? Allah. Sekarang Allah panggil pengen ngasih, andanya malah lari. Bukan Anda, maaf, orang lain gitu ya. Kan nggak masuk akal juga kan? Nah, maka dalam konteks itu Allah balik. Di ayat Jumatan itu lebih tajam lagi, di ayat ke-11 itu. Ya, itu kalimatnya dalam sekali. Dalam sekali. Ya. Ini ketika Nabi sedang berdakwah di awal masa Islam, itu jamaah hadir beberapa banyak. Di awal-awal iman masih belum kuat. Tiba-tiba ada rombongan pedagang plus diskon besar-besaran. Kita lewat tuh samping masjid, lewat diskon 70%, 80% tuh kan. Ya kayak ibu lah begini gitu kan. Lagi pengajian begini, tiba-tiba ada lewat di depan informasi gitu kan. Oh, tas Dior diskon 80%. Saya tanya, masih bertahan di sini atau keluar satu-satu? Ya kan? Nah, itu tinggal 12 jamaahnya, yang lain keluar. Tinggal 12 orang. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat yang ke-11 dari surah Al-Jumu'ah. Ya kan? Wa tarakuka qa'ima. Engkau meninggalkan nabimu itu berdiri sendirian, tersisa tinggal 12. Saya langsung ke ujung. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad viralkan kalimat ini pada mereka.
yang Allah telah siapkan bagi orang yang merespon panggilan Allah disiapkan lebih banyak, lebih baik, lebih bagus dibandingkan proyek yang sedang mereka fokus dan sibuk di dalamnya saat ini. Jadi akan terjadi, rumus Qurannya begini, kalau nggak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, itu akan terjadi dengan substansi yang sama, tapi tokoh yang berbeda. Ada orang akan meninggalkan Jumat demi mengejar proyek. Ya, maka sampaikan, kata Allah, ya Muhammad sampaikan, apa yang Allah telah siapkan itu lebih dahsyat, lebih tinggi nilainya dibandingkan proyek yang sedang mereka kerjakan. Ujungnya lebih indah. Wallahu khairur raziqin. Bukankah Allah yang memiliki rizki yang terbaik dalam membaginya? Kamu tahu aku yang punya, kamu tahu aku yang berikan. Kenapa saat aku panggil untuk aku kasih, kamu justru menjauh dariku? Itu pertanyaan basic sekali. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan. Begitu kita sujud, nah suasana itu mesti dibawa. Ya bagaimana doa bisa dikabul kalau ini saja belum kita hadirkan? Kan merendah dulu, evaluasi dulu. Anda datang ke pimpinan di kantor, ya kan? Bawa proposal, bang, izin pak, ini permohonan untuk bulan ini, semoga bapak bisa ACC dan sebagainya. Yang kedua, izin pak, mohon arahan, mohon evaluasi, barangkali yang kemarin ada kekurangan-kekurangan, saya mohon diberi petunjuk. Yang salah-salah, barangkali mohon diarahkan supaya saya bisa perbaiki, meningkatkan kinerja supaya lebih baik pak. Ini untuk gambaran yang kemarin dan pengajuan yang akan datang. Antara yang satu dengan yang kedua, peluang diberikan ACC-nya, dikabulkan tuh besar yang mana? Satu atau dua? Yang kedua. Demikian saat sujud, Anda kan meminta. Mohon dikabulkan, pengen doa, kadang terisak tangisan, tapi sifat ini nggak hadir. Maka yang paling harus dihadirkan pertama kali ini sifat Allah kehadap Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung. Tidak setara dengan sikapku yang selama ini kadang menjauh darimu, kadang melanggar banyak ketentuanmu. Aku pasrah ya Allah, pasrahkan dan segala kehormatanku pada dirimu saat ini. Aku mohon ampunan selama ini bersikap yang tidak pantas. Itu kurang lebih makna dari kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Kalau kita teruskan wa bihamdi, maka kita sertakan pujian setelah itu. Ya Allah, perilakuku yang kurang baik tidak mengurangi kesempurnaan pujian untukmu, tidak mengurangi keistimewaan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Lalu kalau kita ingin tambahkan lebih dalam lagi, ini Allahumma gfirli. Ya Allah, dengan segala luas ampunanmu dan dengan segala kekuatan dan kemuliaanmu, mohon ampuni hamba. Hamba sadar, hamba salah. Itu kalau kalimat itu keluar, mengaku saya salah, itu mahal. Coba suami, kalau ada masalah sama istri, mahal sekali kalimat, ya bun, saya salah. Itu mahal, mahal ya. Mahal banget tuh. Ya, ya. Pokoknya kadang ada satu psikologi di hadis itu menarik sekali bagi perempuan itu. Ya, dia tuh tidak peduli betapapun ya Anda benar, tapi hanya ingin mendengar bahwa ya dia tidak salah gitu. Dalam ya, Nabi itu datang dalam satu kondisi sudah sibuk apa ke rumah itu Sayyidah Aisyah curhat. Ada ulama yang menghitung curhatnya itu kalau dihitung sampai 2 jam. Ada yang menghitung lebih daripada itu. Tapi yang paling menarik, Nabi nggak motong. Itu menarik sekali. Nabi loh nggak motong, dibiarin aja cerita, kan? Sudah selesai. Alhamdulillah, sayang, semoga Allah berikan begini, selesai, kan? Itu sesuatu yang dalam sekali. Ini kan saya lihat wajah-wajahnya yang mantan kajian kemarin ya. Apa ada Robiah Kem ya. Kemarin saya lihat beberapa tuh. Nah, ada beberapa gini, kenapa terlalu banyak drama di rumah tangga itu? Kan di Quran itu berumah tangga itu seperti permainan, banyak bermain, banyak gembira aja, jangan terlalu serius. Serius dalam beberapa hal saja, yang lainnya banyak gembiranya. Nabi kan jalan bareng, balap lari sama Sayyidah Aisyah, kadang digendong, kadang gulat, kadang nonton bareng-bareng. Ya nikmati selama masih berkehidupan dalam rumah tangga. Ya, balik ke sini, kenapa jauh-jauh ke situ? Ini. Nah, jadi ini dulu yang dihadirkan nih, kepasrahan diri kita, sujud, permohonan ampunan, baru minta. Jadi kalau sudah frekuensinya nyambung, enak, merata, bagian tubuh tuh kerasa enak ngalir, sujud. Tapi kalau udah terisak tuh enak banget, kayak nggak pengen bangun lagi gitu. Ya makanya Nabi itu seringkali lama dalam sujud. Sebagian menyimpulkan sujud terakhir, padahal di setiap sujudnya lama.
Kenapa paling akhir lebih lama daripada yang sebelumnya? Karena kerinduannya kepada Allah itu memuncak dan terpenuhi dalam keadaan sholat. Kalau sudah selesai sholatnya, nggak tersambung lagi kan? Nggak tersambung tuh dalam arti secara langsung fokus, tidak ada dengan umat gitu. Itulah yang menjadikan sujud terakhirnya lama. Kan? Kadang sebagian jamaah makmum pengen cepet tuh kan? Nah, ini ditanyakan kerinduannya kepada Tuhan. Nah ini ketika nempel betul, barulah permohonan intinya dimintakan. Biasanya, kalau sudah sampai ke titik ini, dan ini dipraktikkan yang hikmah tadi, belum minta sudah dikabul. Biasanya. Kalau sudah ke kalimat Allahumma gfirli dan betul, itu belum keluar, sudah dikabul. Tapi kalau kita ucap ya dalam salat sunnah misalnya dalam lisan yang terkenal terpahami oleh diri kita saja. Oke? Kalau dalam salat fardu tidak dilafadzkan, cukup dalam hati dihadirkan. Ingat, ada masalah ya tumpahkan aja dalam tangisan sujud minta. Sampai ke titik ini, nanti lihat apa yang terjadi. Ini rumus di Quran surah 12. Ya. Surah 12 ayat ke-85 sampai 86 tuh. Ya, di surat Yusuf. Kalau mau lebih komplit nanti dengan kisah dan turunan sampai ininya sampai ayat 88-nya tuh. Ya, sampai ketemu kalimat innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah di rumah tangga, curhat itu selalu kepada Allah. Maksudnya dalam salat. Ya, jadi kalau punya masalah apapun itu, seberat apapun, pertama terima dulu. Karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya. Cuma nambah saja. Terima dulu dengan sabar. Karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua. Nggak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya nggak sanggup. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta. Nah, tangga untuk meraih doa itu persoalan tadi. Karena nggak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses, tanpa ujian itu nggak mungkin. Anak SD mau lulus ke SMP, bisa nggak lulus tanpa ujian? Tidak bisa. Ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran, bukan. Tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD. Jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe, anaknya kasihan. Anda minta sesuatu, dari mana taunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji? Ya kan? Teman-teman minta sebuah proyek, dari mana taunya proyek itu baik? Dari mana taunya kalau menerima itu Anda menjadi lebih baik? Anda dapat proyek nih, ya Anda harapkan betul, tapi Anda belum siap menerimanya. Yang kalau Anda terima itu merubah kepribadian, keluarga jadi tertinggalkan, istri kurang perhatian, anak-anak terabaikan, belum siap. Maka dikasih dulu oleh Allah ujiannya, nih lewatin dulu 1, 2, 3, 4. Ketika kita mampu menguasai itu baru datang jawaban. Nah, jadi jangan selalu dipahami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat rumit, capek, nggak tercapai tujuan. Bukan, itu jembatannya. Jadi berbahagialah ketika Anda dihadapkan pada masalah, karena itu mengantarkan Anda pada solusi. Dan jawaban dari Anda sendiri. Ya, jadi ketika Anda berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah dengan membuat masalah dulu, supaya pantas. Nah, kalau pengen cepat, pantaskan dulu diri kita dalam berdoa, hingga ada akselerasi, stepnya dinaikin. Karena dia layak, dipandang layak menerima itu. Oh, sudah pantas nih ketika minta dikabulkan. Ada yang belum berucap sudah diberi. Ada yang demikian. Nah, karena itulah kemudian memantaskan diri itu dengan menambah pengetahuan, menjalani kehidupan itu penting. Supaya saat kita meminta untuk mencapai sesuatu, kita tidak harus menghadapi masalah-masalah baru. Nah, ini poinnya. Nah, jadi ketika memohon, hadirkan aja. Saya kalau punya masalah, kata Nabi Yakub alaihissalam, yang saya tuju pertama Allah, saya bentangkan sajadah dalam bahasa kita, innama ashku bathi wa huzni. Innama itu adatul hasri. Huruf pembatas membatasi hukum di situ saja. Aku nggak pernah curhat ke yang lain, nggak pernah menggunakan media lain. Ada masalah, aku langsungkan kembalikan kepada Allah. Mau sedih, membuat aku nangis, aku tumpahkan di situ. Setelah itu aku tenang. Yang penting tenang dulu, walaupun solusi belum datang. Jadi bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram. Ya, nggak nyangka ya kamu seperti itu. Nah, itu artinya nyangka. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Tuh ya.
Emang kenapa Jong? Nah, sebetulnya itu yang ditunggu tuh. Komennya kan? Gitu. Nah, daripada nungguin komen capek. Capek, pusing aja. Pusing. Akhirnya masalah yang nggak selesai. Ya, suami juga nggak nyaman. Akhirnya nggak betah di rumah. Ya kan? Jadi pusing aja, capek akhirnya. Ya, kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira dia menunggu ternyata cari yang lalu pusing. Aduh. Pusing. Dah. Nah, itu ya, sujud. Nah, itu poinnya. Jadi, hadirkan dalam hati kita, apa saja tumpahkan dalam sujud. Makanya kerasanya agak lama. Tapi proporsional ya. Jangan imam sudah mau sujud lagi, kita masih sujud yang pertama tuh. Ya, kalau berjamaah ikut imam. Ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imami qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam mewakili makmum. Kalau imam sudah naik, ikut naik. Oke? Kecuali kalau sholat sendirian tahajud, silahkan tumpahkan senyamannya.